Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan pelajaran, yaitu pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Lanjutan pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak harap kalian menyiapkan dulu, yaitu buku paket tematiknya, buku paket tema 1, dan juga alat tulisnya. Dan sekarang, silahkan kalian buka halaman 29 pada buku tema 1 kalian. Di halaman 29 terdapat bacaan, ya, terdapat teks bacaan yang berjudul Siap Memahami Musim Hujan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita baca ya secara bersama-sama teks tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Itulah bacaan teks dengan judul Siap Menghadapi Musim Hujan. Kesimpulan bacaan. Judul Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, jadi judulnya adalah judul dari bacaan tersebut, yaitu Siap Menghadapi Musim Hujan. Terdiri dari 3 paragraf. Nah, ini Pak ya. Jadi bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama yang ini ya, musim hujan hampir tiba sampai titik ya, sampai kebanjiran. Ini paragraf pertama. Paragraf keduanya yaitu pagi itu sampai dengan sampah. Nah, ini adalah bunyi dari bacaan paragraf 2. Sedangkan paragraf ketiga adalah setelah acara kerja bakti selesai ya sampai musim hujan. Nah, ini adalah bunyi dari paragraf ketiga. Jadi, bacaan siap menghadapi musim hujan terdiri dari 3 paragraf. Selanjutnya, yang terakhir adalah tokoh-tokohnya. Nah, itu di antaranya adalah tokoh itu apa? Tokoh adalah orang-orang yang namanya atau terlibat dalam bacaan tersebut. Namanya sering disebutkan, nah itu adalah tokohnya. Di antaranya adalah warga Kampung Babakan,
Pak Semi, Pak Udin, Pak Made, dan Pak Nur. Itu adalah tokoh-tokoh yang terlibat pada bacaan siap menghadapi musim hujan. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak harap jelas ya sampai di sini. Kalau sudah jelas, kita lanjut kepada berikutnya, yaitu halaman 30. Pada halaman 30 ini terdapat soal ya yang berkaitan dengan bacaan yang tadi kita baca, yaitu siap menghadapi musim hujan. Jadi jawabannya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di halaman 30 ini berkaitan dengan teks siap menghadapi musim hujan. Baiklah, kita isi bersama-sama ya. Disiapkan alat tulisnya. Soal yang pertama, apa yang dilakukan warga Kampung Babakan? Masih ingat dengan bacaan tadi, apa yang dilakukan oleh warga Kampung Babakan? Nah, jawabannya adalah berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh warga desa Kampung Babakan. Silahkan ditulis ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ada yang tahu mengapa mereka melakukan kerja bakti? Ya, jawabannya adalah mereka berencana membersihkan selokan agar tidak banjir. Nah, itu ya. Jadi mereka melakukan kerja bakti itu tujuannya adalah agar kampung mereka tidak banjir. Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya, iya. Terlihat dari kegiatan yang mereka lakukan, yaitu saling bekerja sama, saling membantu. Nah, saling kerjasama dan saling membantu ini merupakan contoh mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pertanyaan yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Jawabannya adalah terciptanya kerukunan dan pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ini manfaat dari mengutamakan persatuan dan kesatuan. Lanjutnya, yang terakhir, ya, apa yang terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jawabannya tidak terciptanya masyarakat yang rukun dan pekerjaan akan menjadi berat dan lama selesainya. Oke. Sudah? Bapak harap sudah dijawab semuanya ya. Walaupun nanti belum selesai menjawabnya, bisa dilanjutkan setelah video ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Namun sebelum itu adalah Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ya. Yaitu ke pembelajaran ketiga. Nah, pembelajaran ketiga di halaman 34. Kita lanjut, silahkan dibuka pembelajaran ketiga di halaman 34. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kita akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Oke, dilihat di buku tema ini halaman 34, yaitu ada permainan tradisional benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Jadi ada dua kelompok, dimainkan oleh dua kelompok, bukan perorangan ya, tapi kelompok. Nah, nama kelompok itu adalah kelompok penawan dan kelompok tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, itu adalah
permainan tradisional benteng-bentengan atau rerebonan. Selanjutnya permainan, tradisional yang kedua adalah gobak sodor, galasin, atau galah asin. Apakah itu permainan gobak sodor, galah asin, dan galasin? Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, itu adalah permainan gobak sodor atau permainan galah asin atau juga permainan galasin. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mempraktikannya, baik itu permainan benteng-bentengan atau permainan gobak sodor, galasin atau galah asin, ya. Nah, tahukah kalian bahwa yang untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan. Di antaranya adalah jalan, lari, dan lompat. Dan ketiga, keterampilan tersebut disebut dengan keterampilan gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak harap jelas ya untuk dua jenis permainan tradisional. Ini sebenarnya permainan tradisional itu masih banyak yang lainnya ya. Tapi pada pembahasan ini dibahas hanya pada permainan benteng-bentengan atau permainan rerebonan dan juga permainan gobak sodor, galah asin, atau galasin. Lanjutkan. Kita lanjutkan yaitu di halaman 42 dan 43 dan 44. Silahkan dibuka di halaman 42, 43 dan 44. Di sini ada tugas untuk kalian yang harus kalian isi. Ya, masih ingatkah ya diagram paragraf di pembahasan sebelumnya? Oke, Bapak harap masih ingat ya cara mengisi diagram paragraf pada pembahasan ini kali ini. Ya. Silakan kalian lengkapi diagram paragraf yang ada di halaman 42, 43, dan 44. Paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ya. Isinya gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, ini diambil atau dilihat dari materi atau bacaan sebelumnya, yaitu yang judulnya adalah Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, dari teks bacaan itu ya. Teks bacaan yang ada pada halaman 29, Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, silahkan. Di situ ada 3 paragraf. Silahkan kalian masukkan ke diagram paragraf masing-masing. Bapak harap tugas hari ini sudah jelas. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan kepada masing-masing wali kelasnya ya. Tugas untuk tema satu hari ini Bapak harap cukup dan Bapak akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, walaupun masih belajar dari rumah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.